Kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Sebaiknya kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan cuma roti, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan, saya baca ayat yang ganjil, saudara akan baca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saya lihat tadi semangat memuji Tuhan, saya juga semangat menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya akan berikan tema pada saat pagi ini, yaitu air mata bisa menggerakkan akan hati Allah. Haleluya. Dan ada 3 bagian yang harus kita pelajari, di mana air mata ini bisa menggerakkan hati Allah. Yang pertama dalam poinnya ayat yang ke-12, yaitu kita harus maksimal. Dan yang poin yang saudara kedua, ayat yang ke-13, di situ saudara kita harus mempunyai satu orientasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita harus, saudara, ayat yang ke-16 dan 17 harus optimis. Nah, kenapa saudara? Firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, di mana berbicara tentang seorang janda yang hanya memiliki anaknya satu-satunya mengalami satu kematian. Secara logika, kalau orang yang sudah mati tidak bisa dibangkitkan lagi. Tetapi kita punya Allah yang seperti kita nyanyikan tadi. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menyembuhkan. Allah yang sanggup memulihkan. Dan dia tolong di mana anak muda seorang ibu janda yang sudah mati dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Haleluya. Yang pertama saudara kita lihat dalam ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Yang pertama mereka dilihat oleh Tuhan berbondong-bondong berarti orang yang banyak, saudara. Saya tidak pakai bahasa aslinya tapi bisa kita mengerti, saudara. Di mana mereka ada satu kerjasama. Mereka maksimal. Mereka membawa yang namanya seorang yang sudah mati, anak ibu janda ini. Biasanya kalau saudara di Sulawesi Utara,
zaman dulu kalau membawa orang mati itu mereka pakai bambu. Ada yang di depan, 2 orang, ada yang saudara di tengah, dan ada yang di belakang. Dan banyak yang ikut untuk membawa ke satu tempat yang namanya kuburan. Nah, berarti di sini saudara kita melihat di mana mereka berbondong-bondong untuk membawa seorang anak ini yang sudah mati. Tuhan melihat satu kerjasama yang baik. Satu partisipasi yang baik di mana mereka membawa anak ini ke satu tempat yang namanya kuburan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan melihat kerjasama mereka. Mereka maksimal. Sehingga hati Tuhan itu tersentuh. Haleluya. Lewat pujian kita. Ketika seperti Bapak Gembala katakan harus semangat memuji Tuhan. Bayangkan memang di Alkitab Raja Daud juga dia melompat dan memuji Tuhan. Haleluya. Dia bersukaria seorang raja memuji Tuhan. Dan ketika saudara mereka bersama-sama membawa dengan satu persatuan maksimal, hati Tuhan itu akan tersentuh. Saya yakin dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saudara dan saya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan itu sanggup memberikan yang terbaik. Dia kok Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dia ciptakan saudara dan saya. Tapi kita juga harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan itu sebenarnya dia kaya. Dia punya segala-galanya. Tetapi mungkin dalam kehidupan kita, saya tidak tahu apakah kita mau mengikuti maunya Tuhan atau maunya kita sendiri. Sehingga banyak juga yang mengalami kegagalan dan kegagalan karena maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika saudara jemaat Tuhan bersatu memuji Tuhan, hadirat Tuhan itu akan turun. Dan disitulah ada pertolongan Tuhan, ada kerjasama yang baik, dan mujizat itu akan terjadi. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya bersaksi mengalami mujizat Tuhan. Saya tadi sebenarnya sudah siap khotbah yang lain, tapi Tuhan kasih petunjuk ini yang harus disampaikan. Karena jemaat Tuhan diberkati tempat ini, saudara, kesaksian sedikit. Waktu anak saya namanya Karen, saudara, waktu dia lahir, di perutnya itu saudara, ada satu benjolan. Waktu itu dibawa di namanya saudara puskesmas, karena setiap bulan akan ada anak-anak itu ditimbang di puskesmas itu. Dan singkat cerita, ketika anak saya ini dibawa, dibukakan, maaf kata, dibuka baju, dan ibu bidan bilang, "Bu, di perut anak ibu ada satu benjolan." Nah, saudara, dan ketika itu diperiksa, dan akhirnya saudara, medis berkata, dia harus dioperasi. Ini saya harus sampaikan, saudara. Saudara tahu, Gembala Gereja Pantai Kosta di Indonesia, bukan Bapak Gembala juga tahu. Hidup dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di tahun itu medisnya sulit. Kalau operasi itu harus datang di Jawa. Kalau di Semarang, pokoknya di Jawa. Saudara. Dan singkat, waktu istri saya itu dia pulang, saya lihat mukanya lain. Wah, kalau lain berarti ada sesuatu ini. Waktu pulang, saya tanya, "Ada apa, Ma?" Dia bilang begini, "Anak kita ini harus dioperasi, harus bawa di Jawa." Saudara, seorang bapak, sebagai hamba Tuhan, tapi saya berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan panggil melayani tahun itu, Tuhan akan tolong kita. Dan memang mujizat Tuhan itu, saudara, luar biasa. Saya mengambil kesimpulan karena sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab istri dan anak. Saya bilang, kita berdoa. Itu Tuhan kasih saudara petunjuk, berdoa.
kalau engkau hambaku berdoa dan berpuasa. Saya dengar suara Tuhan itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya lakukan, saya bilang kita berdoa dan puasa tidak usah. Karena kita hidup dalam anugerah Tuhan. Apa yang terjadi? Kami lakukan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Ada lagi saudara? Bahwa anak-anak itu harus ditimbang berat. Ketika sebulan kami melakukan doa, puasa, baca firman. Bukan cuma menyembah Tuhan. Baca firman, berdoa. Dan apa yang terjadi ketika dibawa? Singkat cerita, ibu bidan itu buka lagi ditimbang. Lalu dia berkata, Bu, ini diobati malah sudah hilang benjolan itu yang diperiksa. Haleluya. Lalu dia bertanya kepada ibu gembala itu, siapa yang sembuhkan? Spontan. Ibu gembala istri saya dia bilang, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Haleluya. Saya kalau mau ayat Pak ini saudara menangis. Kami doa puasa menangis. Bukan menangis yang dibuat-buat. Yang ada lagu. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara. Tapi jangan kepada Tuhan. Dan saudara kami lakukan. Ini pribadi kami. Mujizat Tuhan itu. Luar biasa. Dan ketika dia pulang. Puji Tuhan. Dia bilang. Pak, anak kita sudah sembuh. Saudara saya kalau ingat ini, memang teringat, saya langsung berlutut. Kepala saya ini seperti disiram dan saudara saya menangis. Bukan menangis tetapi mengucap syukur apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Di mana suatu benjolan ini, saudara bisa disembuhkan oleh Allah. Sehingga anak ini saudara dia waktu ikut tes kedokteran dia diterima. Di universitas negeri dan dia juga rajin main keyboard dan dia juga rebana karena dia cinta Tuhan dan dipakai Tuhan. Karena apa? Ini semua karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mujizat Tuhan itu tetap sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita gumuli, kalau kami alami, jemaat Tuhan akan alami ini. Haleluya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pengasih. Haleluya, asal kita mau mengikuti akan teladan daripada Tuhan. Jangan mengikuti kemauan kita. Dalam pekerjaan kita bertanya Tuhan. Dalam usaha kita bertanya Tuhan. Dan ketika kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mau orang-orang yang sombong. Ada saudara ketika diberkati. Wah dadanya mulai tinggi. Mau lihat orang gak mau. Membantu orang gak mau. Tetapi waktu pertama dia suka membantu, tapi di sini nggak ada. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bantulah pelayanan. Karena saya gembala 99. Saya berdoa si A, si B. Kalau dia berhasil, untuk dia bukan untuk juga. Oh untuk gembalanya bukan, tapi bantulah pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Bantulah gembala, hormati. Karena ada di Alkitab. Coba lebih baik saudara kita bacakan. 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Saya baca saudara. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik. Pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Haleluya. Ada amin? Begitu dong. Haleluya. Siapa yang berkhotbah dan mengajar? Ya Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ketua Pemuda Remaja, Ketua Pria, Ketua Wanita. Bukan gila hormat. Tapi belajar untuk menghormati yang berkhotbah dan mengajar. Yang kelihatan kita hormati, apalagi yang tidak kelihatan. Haleluya. Haleluya. Belajar menghargai. Jangan kita menganggap oh saya tinggi lebih tua, kau harus hormati saya. Saudara, di dalam Tuhan kita sama. Haleluya. Haleluya. Ini oleh sebab itu di mana saudara kita kembali ke
ayat kita pokok tadi, mereka kerjasama. Bersama-sama. Kita lihat jemaat yang mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Kita lihat saudara, luar biasa. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 46 aja sampai 47 saya bacakan. Ini luar biasa. Kisah Para Rasul 2, ini jemaat mula-mula dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Tiap-tiap hari mereka ada di mana? Di bait Allah. Untuk apa mereka ada di bait Allah? Memuji Tuhan. Dan belajar pengajaran rasul-rasul. Belajar tentang firman Allah. Dan gereja bertumbuh mencapai satu kedewasaan yang sempurna. Harus juga belajar firman. Firman dan Roh Kudus bersama-sama. Itu yang akan membawa kita. Karena saudara, ada pujian berkata, firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Haleluya. Belajar firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan firman. Memang saudara, doa itu juga perlu, penyembahan itu. Tapi kita harus belajar firman. Itu dasar keberhasilan juga dalam kehidupan kita. Ini yang akan membawa kita lihat jemaat mula-mula. Mereka tiap-tiap hari ada dalam bait Allah. Ini tiap-tiap hari. Kita kan waktu kita mungkin hanya seminggu kita ada di gereja seperti ini. Tapi saya yakin kalau kita tiap-tiap hari. Kan ada waktu kita harus datang untuk berdoa di bait Allah. Ada kerukunan. Sehingga banyak orang yang akan saudara simpati. Dan di mana jemaat ini mereka diberkati secara jasmani, mereka juga diberkati secara rohani. Ini sangat penting peranannya. Haleluya. Dalam kehidupan kita, bantu pekerjaan Tuhan sehingga bisa maju. Saya yakin bisa, kalau jemaat juga bisa memenangkan jiwa. 1 tahun aja saudara menangkan 1 jiwa datang kepada Tuhan, pasti gereja ini akan ibadah 2 kali. Haleluya. Haleluya. Menangkan jiwa. Kan dikatakan 1 jiwa bertobat, malaikat di surga akan bertepik sorak. Tetapi bukan dikatakan dalam firman Tuhan, saudara punya deposito yang besar di bank, saudara punya tanah yang cukup luas. Tidak dicatat kalau malaikat itu bertepik sorak. Tapi 1 jiwa saudara menangkan. Itu sangat berharga di pemandangan Allah. Waktu saya datang saudara, ada 5. Saya baptis. Itu harta yang luar biasa. Mungkin kita berkata, kok itu hanya 1 jiwa. Tapi itu sangat berharga. Malaikat itu akan bertepik sorak. Bukan deposita kita banyak di bank. Miliaran kalau malaikat itu bertepik sorak. Kalau saudara pun mati, saudara tidak akan bawa. Benar atau betul? Saudara tidak akan bawa. Saudara mungkin hanya 3 meter sudah. Firman Tuhan berkata 80 tahun di Mazmur. Itu hanya kemurahan, penderitaan. Kita tidak selamanya ada dalam hidup ini. Cari Tuhan dalam kehidupan ini. Tetap dalam bait Allah. Waktu saya praktek, saudara, di Sulawesi Utara, di kota Mobagu, ada jemaat tiap-tiap hari. Karena gerejanya dibuka, mereka datang untuk berdoa. Walaupun mereka hidup bertani dan lain-lain. Mereka luangkan waktu untuk datang di bait Allah. Jemaat Tuhan juga saya layani, ada orang Jawa, saudara, tidak tahu berdoa, saya tulis. Tidak tahu memuji Tuhan, saya kasih belajar. Dan mereka lebih setia.
Ada juga orang Dayak, saudara, mereka datang di gereja, mereka berdoa. Itu hanya kerinduan kami. Dan iman mereka pertumbuhan menjadi gereja yang sempurna. Itu sangat penting peranannya, gereja yang dewasa. Jangan ketika kita dengar firman Tuhan yang keras, waduh, sakit. Artinya kalau kita ditegur, karena firman Tuhan itu mendidik, mengajar, merubah sikap, tingkah laku. Sehingga kita menjadi pribadi yang baik. Haleluya. Kita lihat di sini bahwa mereka, saudara, maksimal kalau iring Tuhan, benar-benar iring Tuhan. Kalau tantangan datang, kita tetap kuat dan teguh. Jangan di gereja memuji Tuhan semangat. Haleluya. Ketika ada tantangan, bukan haleluya tapi halelupa. Tapi di sini nggak ada. Haleluya. Ada yang masih piring terbang dan lain-lain. Padahal di gereja, waduh, kelihatan puji Tuhan. Saya pernah, saudara, ketemu. Karena saya biasa, kalau saya lihat jemaat itu tidak ibadah, karena saya gembala. Oh, mungkin dia sakit. Saya datang. Saudara, ketika saya datang, waduh, di dalam itu seperti ada kebun binatang atau apa, saudara. Saya ketuk pintu. Shalom. Langsung diam. Tapi saya lihat dia minggu tidak ibadah. Saya datangi. Mungkinkah sakit? Atau ada pergumulan? Ya saya sebagai gembala, saya datang. Waduh, saya kasih lihat. Wah, saya ketuk. Shalom. Diam. Setelah diam, saudara buka. Salam Pak Pendeta, silakan masuk. Wah, mulai di situ saya mulai bicara. Gimana, sehat-sehat? Katanya, oh iya Pak Pendeta, sehat-sehat. Oh enggak ada masalah. Iya enggak ada masalah. Lalu saudara, saya bilang, di situ saya dengar kok tadi. Baru mereka sampaikan. Karena Bapak Gembala mereka curhat. Kita juga berdoa. Dan kalau ada masalah, pergumulan, kita berdoa. Akhirnya saudara, mereka suami istri pelukan. Ada damai. Karena apa? Sudah didoakan. Ada pemulihan. Karena kita tidak sempurna. Haleluya. Cuma Tuhan Yesus yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang kuat. Oleh sebab itu kalau manusia ini menyombongkan diri, saudara tahu. Yang bikin kapal Titanic. Katanya, itu tidak akan tenggelam. Tetapi ketika ada saudara, akhirnya hancur juga. Karena dia ingin menyombongkan diri. Belajar kita menghormati dan saudara merendahkan, bukan rendah diri, bukan. Supaya kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Langsung saudara yang kedua. Ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Yang kedua, saudara, untuk menggerakkan hati Allah ini, dia menolong, ada mujizat. Ibu janda ini ada satu orientasi dengan Tuhan. Dia menangis. Saudara bayangkan ibu janda yang tidak punya apa-apa. Saya pelajari. Tetapi saudara, dia menangis. Mungkin dalam bahasanya, Tuhan tolong anak saya. Sembuhkan anak saya. Tapi dia dijawab oleh Tuhan. Ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tuhan cuma apa? Cuma sentuh. Haleluya. Tuhan cuma sentuh. Karena semua segala yang ada adalah miliknya. Saudara pun adalah miliknya. Jadi dia cuma sentuh, akhirnya anak muda itu dia bangkit. Haleluya. Haleluya. Apa yang saudara rencanakan? Usahakan dalam pekerjaanmu. Tuhan pasti bisa. Asal kita taat dan setia kepada Tuhan. Kesaksian saya, saudara, yang kedua saya sampaikan ini luar biasa. Waktu anak saya, saudara, yang ketiga
namanya Yoel. Kenapa saya kasih nama Yoel penginjil Pantekosta? Waktu saudara ibu gembala mau melahirkan, ini ibu-ibu yang tahu, tekanan darahnya itu tinggi. Itu resiko. Waktu saya datang di bidan itu, Bu, bagaimana? Pak Pendeta, saya tidak berani karena saya tidak mau bertanggung jawab. Lalu apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Saya seperti dalam hatsero itu juga bicara. Pak Pendeta berdoa. Lalu ibu bidan bilang, cepat Pak Pendeta pinjam mobil, mau rujuk di Pangkalan Bun, jaraknya 1,5 jam. Saudara, saya pergi tapi saya dalam keadaan menangis juga. Dan saya sudah minjam mobil, ngambil ke pastori saudara. Tapi Roh Kudus itu bicara berdoa. Dan apa yang saya lakukan, saudara yang dikasih Tuhan? Di dalam kamar saya hanya berdoa begini. Saya berlutut, saya menangis, doanya tidak panjang-panjang. Tuhan Yesus, tolong anak saya dan istri saya. Karena Roh Kudus itu bicara, berdoa. Dan ketika saya lakukan itu, sudah datang di puskesmas, saya bilang, Bu, sudah siap ini, kita mau berangkat. Wah Pak Pendeta, darahnya udah turun. Sudah normal, saya berani. Ketika saya masuk, saya pegang, langsung puji Tuhan. Anak saya itu lahir. Oleh sebab itu saya kasih nama dia Yoel. Karena apa? Tuhan itu baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Apa yang dia tidak bisa buat? Dia bisa buat segalanya asal kita mengikuti akan kehendaknya. Jangan kehendak kita sendiri. Ibu janda ini saudara, lihat. Dia ada satu orientasi dengan Tuhan. Dia mengikuti Tuhan. Dalam usaha, dalam pekerjaan kita. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita libatkan Tuhan, saya yakin 1 kali 24 jam Tuhan akan servis kita. Tuhan akan tolong kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena dia adalah Allah yang baik. Dan yang ketiga, karena waktu saudara, ayat yang ke-16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat. Yang ketiga, Tuhan lihat di mana mereka mulai saudara optimis. Ketakutan bukan ketakutan melihat anak ini saudara mati, tapi artinya dalam bahasanya itu ketakutan ini mereka kagum. Ketakutan ini mereka segan melihat di mana anak ibu janda yang sudah mati dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Haleluya. Mujizat Tuhan itu terjadi, hati Tuhan itu tergerak. Lewat tangisan, lewat persatuan, lewat kerjasama. Dan saudara, ketika mereka melihat segan, mereka mulai memuliakan Tuhan. Haleluya. Mereka mulai menyembah Tuhan. Tersiarlah kabar di mana pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Haleluya. Setialah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, setia. Rajin datang di gereja berdoa. Kalau ada masalah datang di gereja berdoa, sampaikan. Jangan datang di teman. Jangan datang ke tempat-tempat yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, saya di sana buka-buka sering juga pelayanan ke pedalaman. Saudara, aneh-aneh yang kami ketemui, banyak saya kesaksian. Saudara, waktu ada juga di perbatasan Kalbar, ketika menyampaikan firman Tuhan, maaf kata ada yang duduk merokok karena belum bertobat. Iya, sudah semangat menyampaikan firman Tuhan, ada yang keluar. Tapi di sini nggak ada. Haleluya. Ada yang kita menyampaikan dalam keadaan mabuk. Aneh-aneh yang kami ketemui. Tapi satu hal juga saya saksikan, saya masih ingat luar biasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa.
Saudara, saya waktu itu kami Beston jam 3 doa. Dan tutupnya jam 5, 2 jam. Dan tinggal sedikit saya duduk-duduk, ada yang ngetuk pintu. Waktu saya buka, wih kaget saya lihat. Ada yang pakai merah, kalau Kalimantan kan ada pakai merah. Itu namanya kepala adat. Ini luar biasa Tuhan itu saudara. Dan waktu saya buka saya tanya, Pak dari mana? Oh dari kampung seberang. Dia bilang kepada saya, Bapak pendeta ya? Iya. Oh silakan masuk. Saya jamu dia, silakan masuk Pak. Nah setelah duduk saya kasih minum. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya tanya, Bapak di kampung itu sebagai apa? Dia bilang, saya sebagai ketua adat. Wah, ketua adat datang cari saya. Dia bilang, Pak pendeta, Bapak bawa kekuatan apa? Saya bilang, saya tidak bawa kekuatan apa. Saya hanya punya Yesus. Terus di meja itu ada Alkitab dan saya punya Alkitab. Firman. Wah, dia bilang, Pak pendeta saya sudah coba, tapi nggak ada seperti ini. Biasanya kalau saya coba, mati. Tapi saya ada Yesus. Haleluya. Dia tanya lagi, Pak pendeta pasti bawa. Saya bilang, saya tidak bawa apa-apa, saya punya Yesus. Lalu dia bilang, kalau begitu saya mau belajar kepada Pak pendeta. Karena kekuatannya lebih besar. Saya bilang, kuasa Tuhan itu lebih besar, kuasa Yesus. Kalau itu saya belajar. Dia tanya, bagaimana caranya? Saya kasih waktu 6 bulan. Kita belajar Alkitab. Jadi tiap 1 minggu Bapak ke tempat saya. Sore kita belajar Alkitab. Oh iya kalau itu saya mau belajar. Karena saya tidak menemukan seperti ini. Apa yang terjadi? Saya kasih belajar dasar tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Bapa, dasar-dasar firman. Akhirnya saudara, kami lakukan 6 bulan. Dan setelah 6 bulan, dia bilang, apalagi Pak Pendeta saya lakukan? Oh harus baptis. Ketika baptis, saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan akhirnya di gereja cabang itu saya buka pelayanan lewat dia. Dan dia percaya dan bertobat, terima Tuhan. Dan dia setia kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada sehebat kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Saudara, kuasa Tuhan itu lebih hebat. Oleh sebab itu kita jangan andalkan kekuatan, kepintaran, kecerdasan. Oh saya profesor dan lain-lain. Saudara, kalau Tuhan itu kecil. Apa yang Tuhan lakukan, kalau kita mengikuti akan kehendaknya, pasti akan terjadi. Haleluya. Bukan cuma kami hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan juga akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Ayat yang ke-17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Karena apa? Karena anak ini, saudara, dia dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Saya yakin jemaat Tuhan pasti Tuhan akan tolong. Tuhan akan berharap, jangan takut. Di firman Tuhan ketika mereka ada di perahu, mereka berkata, Tuhan tolong. Bayangkan, Tuhan tolong mereka, angin bisa ditenangkan. Ombak semuanya ditenangkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita melihat, kan saudara sudah tahu kejadian, saya tidak khotbah akhir zaman. Tetapi bagaimana keadaan dunia ini bisa merusak segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan itu kekal. Haleluya. Firman Tuhan itu kekal ketika kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mungkin singkat, tetapi biarlah Roh Kudus yang bisa menerangkan, memeteraikan dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan bisa berguna untuk kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya.
Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah berkat-Mu. Pimpinan dalam peribadatan ini. Biarlah di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami mempercayainya bahwa tidak sia-sia. Di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, itu berarti kami menabur sesuatu dan kami pasti akan menuai apa yang kami tabur. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuat kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Realita Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi jemaat yang rindu, lapar dan haus akan Tuhan, akan firman Tuhan, akan segala doa dan penyembahan. Biar terus mereka kerjakan dalam diri mereka. Sehingga kami menjadi gereja, menjadi jemaat yang dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, sehingga terjadi kegenapan firman Tuhan. Ketika kami melekat pada Allah, kehidupan kami akan menghasilkan buah. Dan kami akan menyenangkan hati Allah lewat pikiran, perasaan, kehendak yang sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat di tempat ini. Mata pencaharian, usaha dagang, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Jika pada saat ini ada gangguan, hambatan, rintang atas semua itu, dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak semuanya itu. Kami hancurkan segala gangguan, rintangan dan hambatan itu. Dalam nama Yesus, setiap keluarga diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati Tuhan. Orang tua dan anak diberkati Tuhan. Anak-anak kami dijadikan anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka diperlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang pintar. Mereka menjadi anak yang menghormati Tuhan, menghormati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhanlah yang beserta dengan kami. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pulanglah, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah. Cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapa bernubuat daerahku. Melindungi aku dari bahaya malapetaka, sehingga dosa kita tidak melimpah, Sehingga kesakitan tidak menimpa. sehingga